يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi awal. Walhamdulillahi akhirah. Walhamdulillahi mustaqrikus hamidan. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Hasan ala ta'atil karimil ghaffar الناهية عن اتعاب الحوار والنفس الشيطان كله الصباح على بلاد سعادة الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واقفا بالتوحيد مستديرا بحسان التحرير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى ورسوله المبعوث إلى كافة الورى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat yang tiada terhingga, yang alhamdulillah dengan izin Allah dan rahmat Allah kita semua senantiasa berkumpul guna berharap rahmat dalam ibadah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dipacurkan di junjungan ala nabiyana wa habibana wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Mengawali khutbah yang mulia ini, khatib pribadi mengajak pada hadirin, terutama di khatib pribadi, agar selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa kita dapat berharap mendapat kemudahan pada setiap langkah kehidupan yang kita lalui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap hal yang ada di dunia ini memiliki batas. Begitu juga dengan umur kita. Umur merupakan modal pokok bagi seorang umat. Umur adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan kita gunakan dalam kebaikan. Dengan mensyukuri umur, dengan berbuat kebaikan, kita semua bisa menjadi manusia terbaik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nas khairan. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah bertanya, siapa paling baik manusia? Qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi menjawab, orang yang dikarunia umur panjang dan baik amal perbuatannya. Qila fa ayyun nasi syarr. Lalu ditanya lagi, dan siapa yang paling jelek manusia? Qala man qala umruhu wa sa'a amaluhu.
Nabi menjawab, orang yang paling umurnya panjang dan buruk amal perbuatannya. Alhamdulillah min dzalik. Hadis ini menegaskan pentingnya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh mengisi umurnya dengan kebaikan. Dengan kebaikan itulah diharapkan seorang muslim mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hasirul muslimin rahimakumullah. Lalu dengan kita menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang kembali, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengisi dengan segala hal yang memanfaatkan. Ada sekian banyak kebaikan yang bisa kita jadikan amal rutin untuk semua. Namun yang paling penting dari setiap amalan adalah amalan yang diistiqomahkan, yang dijalankan secara lurus dan terus menerus. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu, yang dawam meskipun sedikit. Istiqomah merupakan kunci penting untuk mengisi sisa umur kita dengan kebaikan. Al-Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, walan taqdiru an dzalika illa bi an tadukura awqataka turattibu awradaka min sabahaka ila masyaik fa asli ila ma yuqa ilaika min amrillahi ta'ala atika min hukmi salat min manamika ila waqti rujuhan ila masjidika. Dan kamu tidak akan mampu menjalankan perintah Allah, mengerjakan kebaikan-kebaikan, kecuali jika kamu dapat mengatur waktumu dan menyusun jadwal aktivitas harianmu dari pagi hingga sore. Sebagaimana diperintahkan sesungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sejak kamu bangun dari tidurmu hingga waktu kamu kembali ke tempat tidurmu. Pengelolaan waktu yang dijelaskan Imam Ghazali tersebut bukan sekedar pengelolaan waktu dalam hal ibadah mahdhur, namun dalam pengelolaan kegiatan secara menyeluruh. Misalnya kita mengerjakan ketaatan dan kebaikan, maka kita juga seyogyanya memiliki masa libur dan liburan, karena itu penting untuk mengembalikan semangat kita untuk menjadikan produktif dan menjadikan pribadi yang semangat berbuat baik serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyiral muslimin rahimakumullah. Seyogyanya kita harus berusaha beristiqomah dengan sungguh-sungguh agar jangan sampai umur yang diberikan kepada kita tidak bermanfaat atau lebih parahnya dipenuhi dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan bagaimana pentingnya untuk merencanakan pengelolaan waktu yang akan kita lalui nanti. Maka mari kita kelola waktu kita dengan baik, dengan memperhatikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, terutama ibadah salat 5 waktu. Salat merupakan induk dari ibadah yang apabila salat kita diterima oleh Allah, niscaya amal kebaikan yang lain juga akan diterimanya. Semoga kita disiplin dalam mengerjakan salat kita, mendapatkan keberkahan serta rahmat dalam mengelola waktu. Semoga umur kita diberikan oleh Allah kepada kita dijadikan umur yang berkah, yang selalu dipenuhi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi
وامتنانه، وأشهد أن لا سيدنا محمدا وحده لا شريك له، سيدنا محمد عبده ورسوله داعٍ إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عنه نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمره بعدكم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشرنا، واجعلنا الاستقامة العبادة والعبودية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.